Nah, kembali lagi di kelas Coordinator Basic bersama saya Afiq Rashid Muhammad. Yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkenalan sedikit tentang Coordinator dan beberapa sneak peek keuntungan dan kerugiannya. Selanjutnya kita akan belajar atau mempersiapkan sedikit sebelum kita coding dan mempelajari dasar Coordinator. Nah, apa sih yang perlu kamu persiapkan selama di kelas ini? Yang pertama adalah ini yang minimum ya, kamu memiliki laptop dan internet yang mumpuni. Nah, ini laptopnya sebenarnya juga nggak harus bagus-bagus banget. RAM seadanya seperti 4 GB dan lain sebagainya sebenarnya sudah cukup. Tapi saya harapkan sih kamu ada laptop dan internet, karena kalau tidak ada itu agak sulit sih, terutama internet yang mumpuni sih. Yang kedua, dari laptopnya. Nah, dari OS-nya saya menyarankan kamu minimal Windows 8 atau Windows 10. Nah, kalau Ubuntu boleh juga minimal 14,04. Sebenarnya di bawah itu atau di atas itu, Ubuntu kan ada di atasnya, boleh sih. Tapi kalau minimalnya ini. Dan saya kebetulan pakai Windows 8. Jadi sebenarnya kalau Ubuntu ada mirip-mirip, cuman nanti ada beberapa yang harus diganti. Tapi kalau untuk tutorial ini dan kelas ini, saya akan memperlihatkan bagaimana jika berjalan di Windows. Dan yang terakhir, ini dari kamunya sendiri. Saya harapkan kamu memiliki semangat belajar yang kuat ya, karena kalau kamu nggak memiliki semangat yang belajar yang kuat, percuma kita belajar Coordinator. Nanti ujung-ujungnya kamu malas dan tidak belajar lebih jauh. Nah, selain itu saya juga berasumsi sebelum kamu belajar ini lebih jauh, kamu sudah mengetahui beberapa dasar pemrograman. Yang pertama ada dasar pemrograman seperti apa itu if, else, for, dan lain sebagainya, dan dasar-dasar PHP. Nah, kalau kamu sebenarnya belum mengerti dan ingin lebih mengerti terhadap hal ini, sebenarnya ada dua course teman saya, salah satunya course saya di pemrograman itu di Java, dan course teman saya di PHP juga di Pintar, tinggal kamu lihat saja, dan kalau kamu rasa kamu perlu, bisa kamu beli. Yang kedua, tahu dasar CSS, HTML, dan JavaScript. Nah, ini kalau di Pintar ada kelasnya, dan ini free. Bisa kamu ambil langsung saat ini juga. Kalau misalnya kamu rasa kurang, kamu sebenarnya, rupanya mas saya belum mengerti dasar CSS dan HTML, misalnya. Nah, itu kamu bisa ambil kelasnya. Nah, yang ketiga, tahu dasar query dan database. Nah, ini juga penting. Kenapa? Nanti ada beberapa materi-materi saya yang sampai ke menggunakan database dan desain dan query dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kamu install ke dalam komputer kamu. Yang pertama ada XAMPP. Nah, ini XAMPP bisa download di sini. Sebenarnya ya installnya cuma next saja. Yang kedua ada MySQL. Nah, MySQL ini sebenarnya nggak usah diinstal lagi kalau XAMPP kamu sudah terinstall. Sebenarnya MySQL ini nggak usah sih diinstal lagi. Sudah terbuat langsung MySQL di dalamnya. Nah, yang ketiga itu ada Coordinator versi 3X. Nah, ini bisa kamu download aja sih langsung. Nih, misalnya saya download ya. Nah, downloadnya yang versi 3X. Tinggal download aja. Kita download. Kalau sudah download, nah, nih. Kalau sudah download tadi projectnya, kita rename filenya menjadi latihan Coordinator. Ini sudah ada rupanya. Ini sudah saya ekstrak tadi. Ini kita rename jadi filenya. Ini saya sama ya, kita bantu. Jadi latihan Coordinator. Nah, kalau sudah, ini kamu copy lagi. Ini katanya kan masukkan ke dalam folder htdocs. Nah, htdocs itu kalau tadi kamu udah install XAMPP yang tadi cuma next saja, kan nanti ada default htdocs-nya di mana. Nah, kamu cari. Kalau saya htdocs-nya itu ada di sini. Ini pasti ada kalau kamu ada install XAMPP, nanti ada folder XAMPP. Nah, di XAMPP itu ada folder htdocs. Nah, kamu masukkan CI di dalam situ. Oh, salah, ini semua. Bentar ya.
Nah ini. Nah kalau sudah, nah ini sudah. Kamu jalankan SMPP. Jalankan ya. Tapi Apache aja, MySQL-nya nggak usah. Baru buka ini. Buka ini di browser kamu. Nah, kalau kamu berhasil menginstalnya sesuai step-step saya dan tidak ada masalah, seharusnya ada muncul hal ini di layar kamu juga. Ini ada tulisan Welcome CodeIgniter, lalala. Nah, ini berarti mengatakan bahwa sebenarnya CodeIgniter kamu sudah terinstall dengan baik di komputer kamu. Nah, itu aja sih. Nih, ya tadi. Jadi ada tampilan nih. Itu aja sih mengenai persiapan dan instalasi. Kalau misalnya ada masalah mengenai hal ini, kamu bisa tanya di kolom komentar atau di grup Facebook ya. Saya dan murid-murid lain akan bantu menjawab pertanyaan kamu. Saya sih lebih prefer kalau misalnya ada error dan lain sebagainya, kamu tanya dulu ke grup Facebook, karena kalau di kolom komentar kamu belum bisa untuk upload gambar dan lain sebagainya. Oke, terima kasih.